Oke, selamat datang di GLC Part 3, yaitu tentang fokus. Oke, yang pertama-tama, trading ini adalah kegiatan dari banyak orang ya, seluruh Indonesia ini, terutama karena adanya pandemi, semua orang mulai beralih dari padat karya menjadi padat modal, dan padat modalnya lebih ke arah lagi pasar modal. Jadi apa yang ingin kita fokus saat ini di video yang ketiga ini adalah kita bicara tentang fokus. Ada banyak sekali pasar modal yang bisa digeluti saat ini. Jadi mungkin dulu teman-teman mungkin kenal dengan adanya saham, kemudian forex, lalu ada komoditas. Komoditas itu juga macam-macam, ada juga yang lebih ke arah emas dan silver. Kemudian ada juga sekarang ini lebih ke arah kripto. Kripto juga sangat banyak sekali, ratusan jenisnya, ribuan bahkan. Nah, kita pengen fokus ya, apa sih sebenarnya, kita tarik benang merah. Dari keseluruhan yang kita pelajari ini, forex, saham, emas, atau komoditas, atau kripto, semuanya ini sebenarnya memiliki satu kesamaan, yaitu supply and demand. Jadi ketika kita bicara supply and demand, semua itu bentuknya adalah chart seperti ini. Seperti di gambar ini, semua bentuknya chart, dan chart itu pasti punya kemiringan, atau biasa disebut uptrend, downtrend, dan juga ada sebuah garis lurus, atau biasa disebut sideways. Jadi kalau kita lihat dari chart, itu pasti ujung-ujungnya ya dua hal ini. Apakah itu garis miring, ya bisa miring ke bawah, bisa juga ada yang miring ke atas, dia pada saat dia naik disebut uptrend, atau dia miring ke bawah downtrend, atau dia sideways. Jadi fokus kita sebenarnya adalah kita jangan sampai melakukan banyak sekali trading di dalam trading ini sendiri. Jadi ada berbagai macam ya. Misalkan kita kan lihat berita banyak sekali, oh kita maunya saham sukses, kita maunya kripto sukses, nanti ada yang baru apa saya nggak tahu, pengennya sukses juga. Kalau kita lihat semua itu sebenarnya sama. Kalau kita buka itu chart, kuncinya ada di chart. Jadi apa yang kita lihat itu yang kita sebenarnya harus tradingkan. Seringkali saya dulu sering membaca sebuah buku ya, bahwa kalau kita fokus di 3 aja jenis pekerjaan, maka 3 jenis pekerjaan ini hanya akan membawa kesuksesan sebesar 30%. Tapi kalau kita fokus ke satu chart, maka tingkat keberhasilannya bisa di atas 90%. Jadi pentingnya kita menganalisis hanya satu chart, itu bukan berarti pada saat chart itu sideways terus kita menganalisa chart-chart yang lain. Saya menyarankan tidak seperti itu. Saya menyarankan adalah pada saat chart ini sideways atau tidak ada peluang untuk entry, maka sebenarnya itu waktu kita untuk istirahat. Karena otak kita ini jangan sampai penuh dengan banyak sekali chart. Chart saham kita amati, ada sekitar 20 emiten. Chart cryptocurrency kita amati, ada sekitar 7 cryptocurrency kita fokus misalkan, atau chart-chart yang lain. Kita jangan sampai terperangkap atau terpengaruh dengan para influencer-influencer atau mentor-mentor yang ada di YouTube maupun di Instagram. Karena apa? Karena mereka ini punya tim. Mereka nggak mungkin single factor menganalisis sekian banyak ratusan jenis chart ini ya, ratusan jenis chart ya. Ada perbankan, ada industri infrastruktur, ada industri health, kesehatan, dan lain sebagainya itu. Mereka, para influencer dan para mentor ini, mereka punya tim. Jadi mereka setidaknya punya sekitar 5-10 tim untuk mengamati setiap sektor, mengamati setiap kripto, mengamati setiap komoditas, mengamati setiap forex. Sehingga pada saat semua itu sudah dikumpulkan jadi satu, si influencernya ini dia akan ngomong, oh seperti ini seperti ini seperti ini gitu. Nah, karena untuk sebuah analisis itu biasanya membutuhkan waktu 15 sampai setengah jam untuk kita bisa menganalisa, untuk bisa menggambar. Ya memang sekilas saja bisa, 1-2 menit sudah bisa kelihatan harga mau kemana. Tetapi untuk membuat sebuah
analisa fundamental, analisa sentimen, analisa teknikal, ini kan membutuhkan waktu setengah jam. Kalau ada 100 chart yang harus dianalisa, bayangkan 100 kali setengah jam. 30 jam, 15 jam, nggak mungkin. Nggak mungkin si influencer atau mentor ini melakukan hal itu. Pasti dia punya tim. Nah, bagi kita yang pengen trading, kita jangan terjebak di sana. Dia kasih analisis ini, kita ikut. Dia kasih analisis itu, kita ikut. Dia kasih analisis itu, kita ikut. Saran saya sih, jangan. Saran saya adalah Anda perlu fokus. Misalkan kalau Anda fokusnya, Anda cinta banget sama saham, ya Anda fokus saja ke beberapa emiten. 2 emiten sudah cukup. Sudah sangat banyak untuk saham. Bahkan mentor-mentor besar itu menyarankan hanya 4 saja. Cukup itu udah. Kemudian kalau cryptocurrency ya cuma 2 yang terkenal. Apalagi Bitcoin, Ethereum, yang lainnya kan hanya ngikut aja. Kemudian kalau yang komoditas ya paling emas sama oil. Nah, jadi kita perlu fokus atau forex major pair ya, otomatis ya. Euro, GBP itu otomatis. Nah, saya ingin mengajak di GLC ini kita fokus pada satu chart, yaitu gold trading. Karena di dalam gold ini sebenarnya sama aja dengan chart-chart yang lainnya. Kalau pada saat bullish, di gold ini sebenarnya kalau bullish ya juga kelihatan bullish. Sama dengan chart yang lain. Kita fokus di gold saat ini. Oke. Saya mau buka di... Saya push dulu objeknya. Oke. Nah, ini Anda bisa lihat ini ada 2 garis ya. Ini ada 2 dynamic. Ini namanya dynamic. 2 dynamic ini saya ambil dari alligator ya. Alligator saya set di yang terkecil 25, kemudian yang period yang ini yang kuning ini 35. Yang satunya tidak saya pakai ya. Sebenarnya bisa jadi pakai tapi nggak perlu ya, terlalu memenuhi chart. Anda bisa pakai moving average, bisa. Jadi atau Ichimoku, Anda terbiasa dengan Ichimoku, silakan ya. Yang penting adalah dengan secara visual, secara kasat mata, Anda bisa melihat adanya sebuah pergerakan harga ya. Nah, pergerakan harga ini kalau gampang-gampangannya seperti ini. Kalau harga bergerak di bawah dynamic average-nya ini, ya, yang garis kuning dan putih ini, maka kecenderungannya adalah bearish. Kalau harga bergerak di atas dynamic-nya ini, berarti kecenderungannya adalah bullish. Ini Anda belajar di mentor siapapun, influencer siapapun, pasti mengatakan hal yang sama. Follow the trend, disebut dengan follow the trend. Jadi kalau gold sedang naik seperti ini, Anda yang sell itu wajib hati-hati. Anda mesti fokusnya di buy. Makanya kemarin di WA group saya sarankan untuk buy ya. Ada sell, saya kemarin sell memang. Terus terang karena saya berharap dia bakal turun ke sini ya, 50%-nya dari kenaikan impuls ini. Nah, sebenarnya ini yang saya targetkan di area sini ya. Sebelum dia mantul naik ini ya. Nah, tapi ternyata skenario kedua yang terjadi, dia langsung naik seperti ini. Nah, kita nggak tahu nanti ini gerakannya seperti apa. Begini juga bisa. Atau dia langsung naik ke atas juga bisa seperti ini. Jadi ada beberapa skenario dari market yang modelnya seperti ini karena ini polanya belum jelas. Jadi ini polanya belum jelas. Kita mesti lihat di time frame lebih kecil ini apa yang sedang terjadi. Dan kalau Anda buy, sebenarnya stop loss-nya masih cukup jauh di bawah sini. Tapi kalau Anda di sini melihat sebuah pola ya, di ujung sini Anda melihat sebuah pola, maka sebenarnya stop loss-nya bisa di sini. 1750 ini. Nah, karena di bawah 1750 itu pasti terjadi lower low kan? Ya, lower low. Nah, otomatis kita perlu fokus ya. Fokus tentang chart, kemudian fokus time frame. Nah, yang kedua adalah time frame. Fokus time frame ini adalah kita perlu mencari time frame yang besar terlebih dahulu. Contoh di sini H4 misalnya. Nah, H4-nya seperti apa? Kita cek apakah trend line-nya sudah ditembus. Nah, ternyata sudah.
Berarti ini new trend. Ini adalah new trend karena secara dynamic harga sudah di atas dynamic, secara trendline harga sudah di atas trendline, dan secara horizontal support atau apa ini ya namanya flip over itu harga juga sudah di atas. Berarti kita fokusnya adalah buy only. Untuk gold kita fokusnya buy only. Kalau sell Anda boleh lakukan tapi dengan lot yang lebih kecil. Misalkan kalau buy Anda 0,1, kalau sell Anda 0,05 atau di bawah 0,05. Supaya resiko Anda tidak besar. Contoh ini kayak kemarin transaksi kemarin saya mungkin kelihatan ini ya. Nah, kalau sell 0,05 aja cukup, tapi ketika kita buy 0,1. Jadi endingnya adalah kita surplus ya. Jadi minus 27 ditambah 56. Hasilnya surplus. Nah, itu yang kita harapkan kan dari sebuah trading ini. Oke, sampai di sini mungkin bisa dipahami. Kita akan lanjut di video selanjutnya ya untuk mengenal beberapa price action ya yang kita akan pakai dan semuanya itu kemungkinan besar dalam 3 bulan ke depan akan dipakai ya. Jangan lupa like, subscribe terutama dan notifikasinya dihidupkan. Kemudian komen saya sudah menonton dan bagikan link ini kepada orang lain yang membutuhkan ya, terutama mereka yang trading yang sebelumnya pernah trading apapun itu bisa Anda ajak ke sini karena adanya free signal selama 3 bulan ke depan ya. Semoga bermanfaat bagi orang lain. Ada yang share bisa bermanfaat juga bagi orang lain. Thank you very much. Sukses buat kita semua ya. Kita akan lanjutkan ke video yang keempat tentang fokus bagian yang kedua.